Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfianti Agustin. Di sini saya akan menjelaskan tentang PPh Final pasal 4 ayat 2. Nah, apa sih PPh Final pasal 4 ayat 2? Nah, itu adalah pajak penghasilan yang dikenakan langsung dan bersifat final, yang artinya itu tidak digabungkan dalam perhitungan pajak penghasilan tahunan atau SPT tahunan, dan tarifnya tetap atau flat sesuai dengan jenis penghasilan. Lalu setelah dibayarkan, tidak ada kewajiban untuk dihitung ulang dalam PPh tahunan. Contohnya seperti kalau kamu sewa rumah ke orang, lalu dipotong PPh final, maka sudah selesai di situ, tidak perlu dihitung ulang laporan pajak tahunannya. Nah, dasar hukum PPh Final pasal 4 ayat 2 ini itu diatur dalam Undang-Undang PPh nomor 7 tahun 1983 dan perubahan-perubahannya. Lalu PP nomor 23 tahun 2018 untuk UMKM, dan Peraturan Menteri Keuangan atau PMK terkait jenis-jenis penghasilan yang dikenai pajak final. Nah, tujuan diberlakukan PPh final ini tuh yang pertama itu untuk mensederhanakan dan praktis bagi wajib pajak tertentu. Yang kedua itu untuk mendorong kepatuhan pajak terutama untuk pelaku UMKM. Yang ketiga itu untuk memberikan kepastian hukum tentang jumlah pajak terutang. Yang keempat itu menghindari perhitungan rumit dan akumulasi pajak berganda. Nah, jenis penghasilan yang dikenai PPh Final pasal 4 ayat 2 ini adalah seperti jenis penghasilan tarif pajak bunga deposito dan tabungan itu dikenakan pajak 20%. Sewa tanah dan bangunan itu dikenakan pajak 10%. Penghalian hak atas tanah atau bangunan itu dikenakan 2,5%. Usaha UMKM dengan omset di bawah 4,8 miliar itu dikenakan 0,5%. Dan itu terhitung di Undang-Undang PP 23 2018. Nah, hadiah undian itu dikenakan pajak 25%. Jasa konstruksi itu dikenakan pajak 1,75% sampai dengan 6%. Itu tergantung jenisnya. Dan dividen tertentu final itu 10%. Atau dikecualikan jika memang reinvestasi. Nah, contoh kasus nyatanya yang ada di sekitar itu yang pertama, contoh satu itu UMKM seperti Bu Siti memiliki warung makan kecil dengan omset di bawah 400 juta per tahun, maka pajaknya ya seperti yang tadi dibilang, omset di bawah 4,5 miliar itu dikenakan pajak 0,5%. Jadi 0,5% dikali dengan omset Bu Siti, yaitu 400 juta rupiah per tahun, sama dengan 0,5 dikali 400 juta rupiah sama dengan 2 juta rupiah per tahun. Lalu kalau untuk dibayarkan bulanan, yaitu berarti 2 juta rupiah dibagi 12 bulan, karena dalam satu tahun adalah ada 12 bulan, yaitu untuk dibagi 12 bulan yaitu kurang lebihnya 166.667 rupiah. Itu untuk dibayarkan bulanan. Nah, contoh duanya itu sewa rumah gitu. Pak Andi menyewakan rumah dengan harga 60 juta per tahun.
Maka seperti yang dibilang tadi, pajak finalnya itu adalah 10%. Nah, 10% ini dikali 60 juta, karena per tahun 60 juta berarti sama dengan dapat 6 juta. Nah, pajak ini dipotong oleh penyewa. Ciri-ciri PPh final itu yang pertama tidak bisa dikreditkan ke pajak penghasilan lainnya. Yang kedua, tidak ada pengurangan biaya atau operasional yang tidak terhitung. Yang ketiga itu setelah dibayar tidak perlu dilaporkan kembali secara rinci di SPT tahunan gitu. Nah, perbedaan PPh final dan PPh non final itu, kalau PPh final itu pajak selesai saat dibayar. Namun kalau PPh non final itu harus terhitung lagi di akhir tahun. Nah, lalu PPh final itu tidak dikreditkan. Namun kalau untuk non final itu bisa dikreditkan. Terus ada tarif tetapnya di PPh final. Namun kalau di non final itu tarif progresif atau sesuai dengan jenis penghasilan. Nah, di PPh final itu tidak menghitung laba atau rugi. Namun di non final itu harus menghitung laba bersih. Nah, manfaat PPh final bagi UMKM itu yang pertama, pajaknya mudah dihitung. Yang kedua, beban administrasinya lebih ringan. Yang ketiga, meningkatkan kepatuhan dan formalitas usaha. Yang keempat itu memudahkan akses ke pembiayaan karena mempunyai laporan pajak gitu. Nah, kira-kira kapan tidak diberlakukannya PP 23 tahun 2008 atau tarif 0,2%? Wajib pajak tidak bisa pakai tarif 0,5% itu jika omsetnya jika omsetnya 4,8 miliar. Nah, terus sudah 4 tahun PT atau 7 tahun perorangan gitu kan. Maksudnya sudah berdiri perusahaan sudah menjadi PT gitu, atau sudah 7 tahun perorangan gitu. Nah, lalu apalagi lalu perusahaan kena pajak final khusus, misalnya jasa konstruksi gitu. Lalu sudah memiliki pakai skema normal, bukan final. Nah, ada tips praktis nih bagi yang wajib pajak final. Nah, yang pertama itu kita catat pemasukan secara rapi. Pemasukan itu kita catat secara rapi. Nah, yang kedua, kita menggunakan kode billing yang sesuai saat kita membayar pajak. Nah, yang ketiga, kita lapor SPT tahunan. Nah, walaupun hanya mencantumkan penghasilan final, kita tetap harus melapor SPT tahunan. Nah, yang keempat, itu kita menggunakan aplikasi billing atau e-link dari DJP-nya. Lalu kesimpulan yang aku ambil itu adalah PPh final pasal 4 ayat 2 adalah pajak langsung. Pajak yang langsung diselesaikan saat penghasilan diterima dan sifatnya mudah, tetap, dan tidak dapat dihitung ulang. Ini cocok untuk UMKM dan yang berpenghasilan tertentu. Dan ini sangat membantu masyarakat agar lebih patuh dalam tertib pajak. Mungkin itu aja, sekian pembahasan dari aku tentang PPh final pasal 4 ayat 2. Sekian.